Oke, halo semua, balik lagi sama aku di sini. Jadi di sini aku bakal ngajarin kalian tentang bagaimana cara coding-codingan lagi ya. Jadi ini hari ke departemen kita ketujuh, teman-teman. Ya, jadi di kali ini saya tuh bakal belajar algoritma pemrograman lagi. Jadi kenalin lagi, nama aku Arif Zain Adito. Saya berasal dari Universitas Diponegoro dengan NIM terakhir 121. Hari ini kita bakal belajar video tentang instalasi Python, Pcharm, Windsurf, Cursor, dan VS Code. Oke, oke. Nah, kalian bisa download semua itu dari ini ya teman-teman, dari Google Chrome ya. Nah, gimana cara nyarinya? Oke, ini cara nyarinya itu kan tinggal ketik aja seperti biasa Python. Nah, kalau ketik aja nih Python, Python biasa. Nah, habis Python nih kalian ketik yang paling apa? Pencet yang paling atas ya. Habis itu kita cursor. Ini udah pasti keluar nih paling atas juga cursor.com, kalian pencet. Terus Visual Code ini yang paling atas. Dan ini juga yang paling atas, the open source AI code editor. Dan yang terakhir tuh Windsurf. Kalian bisa buka juga dari Chrome ya teman-teman. Nah, untuk website Windsurfnya tuh yang ini. Ya. Nanti semua link bakal saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Oke, step pertama kita bakal download Python version terbaru lah. Cara downloadnya gimana? Kalian setelah buka website, kalian ada ketik download deh. Kalian download aja Python 3.14.0 ini for Windows dan juga new version ya. Ketika pencet aja. Nah, ini udah otomatis terdownload ya. Oke. Eh, gua udah install apa perangkat buat Pythonnya. Tapi sebelum itu kita pencet Windows R dulu ya teman-teman. Kita cek di CMD apakah udah terinstall apa belum. Caranya tuh kalian ketik aja Python spasi bin version. Python was not found. Run without argument to install from the Microsoft Store. Berarti intinya ini belum terinstall ya teman-teman. Nah, oke, terus kita bakal install aja aplikasi Pythonnya ini. Nah, ini kita udah masuk di aplikasinya. Caranya tuh ini ada add Python X to Pad. Kalian pencet aja dan klik sekarang install now. Tapi ini di C data driver gue, nggak apa-apa lah. Kita ke J data driver gue. Nih, lumayan cepet ya. Oke, aduh lama nih. Ya, lama nih teman-teman. Ini cara orang dulu nih biasanya ditutupin gini biar jalan. Aduh, beda. Jadi ini kita udah ke download Pythonnya di perangkat kita ya. Next stepnya kita cek lagi deh, kita cek lagi. Ini kita cek lagi pakai cara seperti ini ya. Apakah udah terinstall? Belum. Nah, maksudnya gimana nih Bang? Kok belum terinstall? Kalian cari dulu. Kita harus run dulu di sini. Kita cari Pythonnya. Nah, kita cari Pythonnya ini. Nah, kita coba ini deh, print hello world deh. Print hello. Udah. Nah, oke. Jadi fiturnya udah benar-benar jalan ya, teman-teman. Nah, kita cek lagi ke detail ke CMD-nya. Apakah sebenarnya udah ada apa belum? Ini belum. Go refresh aja ya, teman-teman. Ini masih punya Python nih. Kita Windows R lagi aja. Terus CMD. Dan, nah, nah, jadi ini udah terinstall ya, teman-teman. Untuk Python 3.14.0. Jadi itu cara menginstal Pythonnya. Oke. Oke, jadi kita udah download tadi itu download ini apa Python. Kita sekarang bakal mendownload aplikasi namanya Pcharm. Nah, oke. Kita bakal download dulu Pcharmnya. Tentu kita langsung aja save all. Oke, kita download. Ya itu. Oh, ini. Oke, nah, oke, udah terdownload ya. Kita tunggu aja. Jadi gue bakal skip aja bagian download. Oke, jadi kita udah selesai buat download Pcharmnya. Langsung aja kita run atau kita buka. Oh, mana ya? Oke, masih loading. Set, set, mana nih? Oke, ini dia Pcharmnya. Nah, ini ada pop-up seperti ini. Kita yes, aja.
kita nextin aja. Ini terserah kalian mau kemana, tapi kalau saya itu bakal ke data D. Kenapa ke data D, Bang? Karena data C saya sudah habis di mana ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita jangan lupa buat eh, admin juga, admin plus desktop biar kita nggak susah nyarinya. Tapi nggak wajib juga nggak apa-apa sih. Nah, dibuang nggak, terus kita install aja dan oke. Jadi ini udah komplit, kita run picam dan kita finish. Oke, ini. Nah, oke, kita confirm, kita continue aja. Eh, nggak usah. Dan kita allow teman-teman. Alright, jadi di sini kita sudah mendownload picamnya. Nah, ini ada beberapa customize, bugs, learn, customize ini bisa bebas mau dark, light, waduh, mau light with header, atau high contrast. Aduh, duh, ini pusing jujur. Ini jujur banget, ini pusing banget. Ada Dracula, coba Dracula kayak gini. Oh, ini enak deh. Ini pandangan terenak bagi saya nih. Oke, jadi saya di sini coba set di customize. Oke, jadi setelah kita pakai yang PCharm ini, gue bakal ngajarin kalian buat download VS Code ya. Oke, kita download VS Code dulu, terus habis itu install atau push ya setelah ya. Nah, ini ada websitenya, websitenya nanti bakal saya cantumin di deskripsi. Download aja. Download for Windows. Oke, udah ke download, jadi gue bakal skip lagi. Oh enggak, ini cepet nih. Gue bakal skip, kita tunggu aja buat filenya terdownload. Nah, kebetulan kita udah download 3 ya. Berarti kita kurang 2 lagi nih teman-teman. Nah, sembari menunggu VS Code-nya terdownload, eh ya ini udah pakai 2, nanti kita setup udah. Teman-teman sebenarnya paham kan cara downloadnya ini sebenarnya gampang banget. Kan download aplikasi aja biasa, oke, kita langsung buka aja ini buat VS Code-nya. Bla 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 bla. Kita accept aja karena ini kita dari website resminya. Oke, seperti biasa kita agak saya mau ke lokalnya, saya mau ganti ke data D teman-teman. Nah, kita mau ganti ke data D. Udah, kita mau ganti ke data D. Karena kenapa? Karena ya data C saya penuh teman-teman. Next, mau create di scope option ya, icon boleh, desktop icon boleh. Misalnya enggak nih, jangan lupa untuk centang add to pack ya teman-teman. Oke, bla bla bla. Oke, kita install aja. Oke, lumayan cepat ya. Kalau misalnya lama, gue bakal skip ya. Tapi untungnya ini cepet sih. Nggak lama banget. Cepet banget. Oke. Alright. Nah, setelah itu kita finish aja launch Visual Code. Oke, kita udah terlaunch VS Code-nya. Nah, di sini masih ada banyak, lebih banyak dari tadi ya, dari picture tadi ada file edit, ada selection, ada run, ada share, ya. Oke, kita cara makanya gimana Bang? Gue cara makanya gimana? Nah, kalian tuh open folder dulu, kita open folder. Karena gue mau ke data D, gue bakal buat, eh, kita bakal, bentar sebelum itu kita buat dulu ya di data D ini kita buat eh, new new folder namanya vs code vs code py dah Python kita apa pakai Python. Oke, oke, bentar kita cek hapus dulu, kita open folder lagi. Nah, gua kita detil lagi dan mana vs code py. Oke, kita select folder ah folder. Oke ya, nah, trust. Oke, jangan lupa centang, kita trust. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita itu eh, ke bagian download dulu. Kita bagian download dulu nih kita ya download website. Oh, bukan teman-teman. Maaf, maaf. Kita cari ini dulu deh. Eh, nah, di sini ya.
cari main PY. Oh, di sini ya, di sini kita ketiknya di sini. Nah, main PY. Oke. Nah, kita generate buat Python-nya. Oke, what the next? Nope. Kita Python harus install ya. Nah, kita harus di sini teman. Nah, kita harus install di sini ya. Yang sudah terdownload banyak jutaan orang nih, jutaan orang di dunia. Nah, kita download aja di sini buat menjalankan kodenya. Maaf tadi saya saya kira tadi di sini nih di bagian ininya nih. Gua lupa teman. Oke, apakah udah terinstall? Lagi installing, lagi proses maybe. Auto update. Sebenarnya matiin aja ya kalau misalnya kalian nggak mau boros penyimpanan tuh. Oh, jadi udah terinstall belum nih? Ya masih diinstal. Udah lama ya. Oke, gue bakal skip aja di bagian install ini, instalasi ini. Oh, malah udah. Oke, ternyata udah terinstall ya. Nah, oke, ini udah terinstall ya. Jadi kita bisa menjalankan program yang ada di sini ya. Nih, oke, kita coba tes. Nah, print, print apa ya? Eh, kalau gue ya pilih enter teman-teman. Oke, cara ngerannya gimana? Cara ngerannya? Oke, kita pencet aja run. Oke, nah ini program outputnya ada di bawah. Oke, jadi begini cara menggunakan VS Code-nya. Kita habis download, kita buat di file dulu, kita buat file foldernya. Habis itu kita ke bagian extension buat mendownload Python environment ini yang dari Microsoft aja, karena kita menggunakan Microsoft tentunya. Habis kita download, kita baru bisa run di bagian Explorer ini teman-teman. Nah, kita langsung print aja seperti itu. Kayak mungkin untuk tutorial VS Code ini udah cukup. Lanjut ya, kita bakal download kursor ya. Jadi kan tadi kita belum download kursor ya. Belum download kursor sama Windsurf yang terakhir. Oke, gua bakal download ini kursor. Dan ngasih tahu tutorial ke kalian nih. Kita baru tadi selesai dari VS Code. Ini VS Code yang tadi ini. Nah, ini VS Code ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu buat downloadnya. Lumayan cepat ya. Untungnya nggak nge-lag nih sinyalnya. Kalau misalnya ini lama, gue bakal skip aja ya teman-teman ya. Oke, jadi udah selesai ya teman-teman. Kita langsung pencet aja. Oke, nah ini bakal muncul pop gini. Kita langsung yes. Aduh, kita yes. Oke, sedikit nge-lag. Oke, ini I accept. I accept ya. Terus kita next. Nah, seperti biasa gue bakal ke data D gue dan kita gua oke lagi. Gua next. Next. Create desktop item nggak perlu, gua nggak perlu. Tapi kalau kalian mau buat desktop item biar ada bentuk desktop, itu boleh. Oke, terus kita installation aja, langsung kita install. Dan ya, gue bakal skip di bagian ini lagi ya teman-teman. Oke, jadi setelah kalian login, langsung kalian continue aja. Ini milih kalian mau yang light, aduh cerah banget. Yang mau yang high contrast atau midnight, gue pakai midnight. Nah, continue. Nah, ini cara makanya ini kalian tinggal pilih terserah. Kalian pencet ini ke open project. Kalian bisa pakai, gue bakal pakai yang tadi nih, gue bakal pakai VS Code di select folder. Dan yap, ini udah persis sama kayak yang tadi. Kita download ininya dulu ya. Apa namanya? Pythonnya dulu. Nih, ada pop-up seperti ini. Tapi kita harus download dulu ya ini. Nah, seperti ini kita download lagi, installation lagi. Oke, aku trust, aku percaya karena ini dari original websitenya. Kita lagi menginstal ya teman-teman, sabar. Mungkin ini bakal gue skip. Oke, jadi install dulu.
apa install Pythonnya ini udah selesai ya nih, udah disable sama uninstall dan auto update-nya gue nyalain aja. Tapi sebenarnya bisa matiin aja sih. Nah, oke. Nah, gue langsung coba ini masih yang tadi ya karena gue pakai folder yang tadi kayak enter. Oh, maaf ini. Nah, oke. Print out-nya sudah keluar. Oke, jadi ini cara menggunakan cursor ya, teman-teman. Cara login cursor sebenarnya hampir sama kayak tadi yang di main main PY ya. Ini hampir sama, sama masih di bawah. Ini bentukannya sama persis tuh kalau kalau teman-teman bisa lihat seperti sama persis. Jadi kita bakal next ke selanjutnya yaitu windsurf. Selanjutnya kita bakal pakai windsurf ya. Jadi uh, windsurf itu node-nya kita bakal download windsurf-nya dulu ya teman-teman. Nah, kalian pencet aja yang gini. Set, oke sudah terdownload. Ya ini lumayan cepat. Mungkin gua nggak bakal skip. Wah, oke mungkin gua bakal skip banget. Ini udah selesai buat downloadnya. Langsung pencet aja exe filenya. Oke, loading dulu. Bentar, sabar. Seperti biasa, kita accept, kita next. Nah, ini gue bakal seperti biasa, kita bakal ke data D dan oke. Ini kalau gue ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ke data C apa yang lain boleh karena gue jelasin lagi data C gua itu penuh teman-teman. Oke, kita tunggu aja ini lumayan cepat ya teman-teman. Untung banget ini cepet nih. Karena data D gua masih banyak penyimpanannya. Jadi gua oke-oke aja. Karena yang buat load data D ya. Oke, dikit lagi, dikit lagi. Ayo, come on. Alright, ini udah selesai buat instalasinya. Loadnya kita langsung finish dan launch aja. Dan loading dulu ya teman-teman. Tunggu. Oke. Ini biasanya bakal ada pop-up-nya muncul setelah ini masih si loading bentar. Oke, pop-up-nya sudah muncul teman-teman. Oke, sebentar, sebentar. Dan ini dia. Welcome to Windsor. Langsung aja get start. Scott atau sama aja. Kita mau ini atau ini atau other. Ada other. Banyak banget. Like. Aduh, cerah banget. Enggak. Quiet like. Aduh, jelek, jelek, jelek. Tokyo Night Storm. Oke, ini banyak banget nih teman-teman temanya nih. Biar kalian tuh nggak bosan buat belajar coding. Ini keren nih, aku ngomong gini. Bentar ya. Aku suka. Wah ini kita belum pakai yang warna kayak gini. Kita bakal pakai warna ini aja. Aduh, login sama sync up lagi. Oke, gue bakal login aja di bagian ini. Gue bakal skip. Jadi kita udah login. Kita udah login. Kita langsung ke sini. Masih udah loading, masih reload. Hmm, langsung aja mungkin kita buka dan langsung nih. Nah, karena kita udah login. Right, masih loading teman-teman. Hai Ari, oke. Nah, jadi kita sudah login. Warnanya biru keren banget. Jadi tampilannya hampir sama ya, hampir sama, hampir sama, hampir sama, hampir sama. Dan tutorial sama lagi, teman-teman. Karena langsung aja ke, oh, waduh. Ya, sebelum itu kita open folder dulu. Tentunya kita pakai folder yang tadi. Folder apa bang? Nah, folder sama yang kayak tadi. Oke, kita, yes, buat trust you, I'm trusting with you, bro. Nah, kita coba dulu apakah udah terinstall apa belum. Kita run. Nope, nope, nope. Mana mana bagian run-nya? Di mana run-nya, teman-teman? Oh, ada tiga. Salah, salah. Ini ada di. Oke. Output. Coba. Mana outputnya? Berarti gua belum bisa jalanin. Berarti belum keinstall ya, teman-teman. Kita harus instalasi dulu buat ininya, Pythonnya.
Nih, kita coba lihat apakah udah terasa apa belum. Karena saya nggak menemukan buat run-nya nih. Kayak sedikit nge-lag. Oh ini nih Python nih. Jadi ya langsung aja kita install jadi dari MS Python auto update-nya kita matiin seperti biasa. Oke, kita installation trust publisher install. Kita trust aja. Dan dari ini nggak ada ya dari Windows ya. Kita dua sebelumnya pakai Windows teman-teman. Karena menurutku pakai Windows tuh udah trusted lah, udah di apa di perusahaan gede. Oke, sudah terselesaikan ya. Langsung aja balik ke sini, balik ke PY. Nah, ini nih tadi nggak ada nih. Tadi ini nggak ada teman-teman. Ini sakral ini nggak ada nih. Tentunya kita langsung coba run dan betul langsung keluar outputnya itu awas. Oke, oke mungkin tutorial downloadnya segitu aja. Itu udah tutorial downloadnya udah lengkap banget dari Windsurf. Ini tadi main PY, kursor ya ini kursor. Ini VS Code, ini Pcharm, dan ini kita pakai Python-nya langsung ya. Oke, kita bakal next. Oke, sekarang kita bakal yang namanya pakai Pcharm ya buat next project-nya. Tapi sebelum itu, gue bakal jelasin dulu apa itu open dan write. Jadi, fungsi open dalam Python digunakan untuk membuka file agar dapat diproses, baik untuk membaca, menulis, menambah isi, ataupun kombinasi dari keduanya. Fungsi ini memerlukan nama file serta mode aksesnya. Misalnya itu ada R untuk membaca, terus W untuk menulis, dan A itu untuk teks di akhir file ya. Nah, tanpa menghapus isi sebelumnya. Nah, setelah file berhasil dibuka, kita dapat tuh fungsi write untuk menuliskan teks ke dalam filenya. Perintah write itu akan menambahkan string ke file sesuai mode yang digunakan. Nah, setelah selesai menulis, struktur filenya itu sebaiknya ditutup ya atau di close atau lebih aman lagi menggunakan file ya file otomatis. Nah, contohnya itu contoh sederhananya membuka file dengan open tuh contohnya contoh .txt koma tanda petik W itu contohnya teman-teman ini contohnya. Lalu teksnya itu nulis teksnya itu menggunakan write dan akhirnya selesai. Kayak kita langsung bakal eksekusi aja bagaimana caranya. Kita pakai Pcharm langsung ke new project. Oke, ini kamu data C atau data D boleh. Ini gua bakal ke data D. Gua udah buat file tadi buat 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 file coding. Nah, gua pakai file coding. Gua pokoknya pakai file kosong dah. Oke, gua bakal create langsung. Alright, alright, Gareth. Oke, nah, oke. Jadi, oke, di loading dulu ya, loading dulu teman-teman. Nah, oke, di sini akan ada namanya folder utama saya, yaitu namanya file coding. Ini ada file-nya atau setelah dikasihnya ada real script, tag, dan ada eksternalnya, gini. Nah, ini sebelum itu, oke, kita coba dulu ya, kita coba dulu. Nah, aduh, buat outputnya ini buat speech charm kita up saja. Nah ini masih updating Python ya, Python jadi 14, jadi gue bakal skip tentang update ini teman-teman. Oke, jadi di sini karena udah selesai download Python file codingnya, kita bakal ini teman-teman membuat file Python file dulu. Kita namain udah, oh udah already access. Oke, oke, kita buka lagi new file. Nah, tes kita bakal buat jadwal jadwal apa ya, jadwal olahraga deh, olahraga. Nah, Senin Senin itu kita bakal lari. Senin lari
Selasa, renang, Rabu, rest atau istirahat, Kamis. Kamis kita bakal olahraganya olahraga badan ya, olahraga badan apapun itu, kayak gym, mungkin kita gym aja, gym itu. Jumat kita gym lagi, Sabtu kita gym lagi, dan Minggu kita rest. Oke, nah ini udah selesai buat jadwalnya. Kita buat teks testing. Kita tes dulu deh sebelumnya deh. Kita tes dulu apakah ini berfungsi atau tidak. Ya, apakah berfungsi atau tidak tuh kita tes dulu. Aha, ya kita run. Dan yap, berhasil ya teman-teman. Udah pasti berhasil. Oke, berarti ini berfungsi dengan baik dan sempurna. Kita langsung aja kita bakal sesuai teori kita tadi, kita bakal contoh txt dan w, tapi kita pakai r dulu untuk membaca. Ya, we'll open, alright, test.txt. Oke, ini udah ada. Ini udah ada ya nih. Tadi ada ininya pop-up-nya txt. Oh my god, ini gini double dan ini dan WR, and then kita SPF. Nah, di sini kita bakal konten. Oke, oke, jadi udah ini codingannya seperti ini dulu. Kita coba run ya. Apakah bakal keluar? Oke, keluar teman-teman jadwalnya nih. Jadwal olahraga Senin lari, Selasa renang, Rabu kita istirahat dari dua olahraga tersebut, dan Kamis sampai Sabtu kita akan ada gym, dan Minggunya kita akan istirahat. Oke, kita bakal next ya, yang kedua kita bakal pakai H, salah. Yang kedua tuh kita bakal pakai yang namanya, kita pakai string ini, hashtag ini, biar nggak kebaca ya codingannya teman-teman. Nah, kita bakal versi write, write atau menimpa ya. Nah, sesuai pengetahuannya, W itu untuk menulis dengan menghapus sisi lama ya, menghapus sisi lama atau ya ketimpa lah, ya, terus ketimpa. Oke, kita coba ya. Banyak kan. Alright. Coba kita coba ya. Apakah akan proses finish with exit null code. Nah, oke. Berarti kalau begini di tes teksinya hilang, ini benar ya sesuai dengan apa yang kita ketahui tadi, yaitu jika kita pakai W, jadi itu akan menghapus isi lamanya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal ke fungsi library. Library itu apa, teman-teman? Library itu adalah kumpulan modul atau fungsi yang sudah disediakan agar programmer tidak perlu menulis kode dari nol. Nah, untuk melakukan tugas tertentu, library digunakan untuk memudahkan pekerjaan seperti mengolah data, membuat grafik, menangani file, berkomunikasi dengan jaringan, atau melakukan perhitungan matematis yang kompleks. Dengan mengimpor library menggunakan perintah import, Python dapat memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Contohnya, library math menyediakan fungsi matematika, OS, sistem file, JSON untuk membaca,
Dan dengan adanya library, proses pengembangan program menjadi lebih cepat, efisien, dan rapi karena banyak fitur penting yang sudah disediakan dan siap pakai. Alright, alright, alright. Apakah teman-teman udah paham? Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, oke, kita bakal buka catatan gua dulu. Gua udah buat, wait, bentar teman-teman. Nah, oke. Jadi gini gua udah buat tentang library. Yang pertama ada import time, terus random dan import OS. Yang time gimana nih? Oke, gua bakal langsung salin aja dari yang apa yang udah ada. Nah, kita langsung ke sini, langsung ke new Python file time dot maaf, time.py. Oke, time.py udah ada. Nah, kita langsung paste aja tentunya dan kita run and nah oke lihat dapat dilihat di sini waktu sekarang. Oke, format waktunya nih. Format tanggal waktu 2025 bulan 12 tanggal 4 jam 15 lebih 32. Oke, itu benar ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita next ya. Dan ini print time sleep itu menjeda inilah. Nih coba kita nggak pakai ini deh, kita nggak pakai ini, kita cara gimana? Kasih hashtag semua. Wih, malah hilang. Oke, malah kita hapus, udah kita hapus, kita hapus. Oke. Nah, kita coba coba ini, tapi kita langsung pakai time slip. Nah, coba. Nah, jadi kita nggak ada time slip tuh guna untuk menjaga. Nah, ini lihat nih, dia langsung apa ada pengeluaran. Coba kalau kita langsung aja nih. Nah, satu, dua. Nah, akan aplikasi terbangun. Jadi, itu tunggu ya time slip teman-teman. Oke, next. Kita bakal membuat apa? Sesuai catatan saya, kita bakal membuat import random. Nah, ini dia import randomnya. Kita copy langsung. Tambah lagi. Kita mana nih? New file random. Kita kasih tambahan ya teman-teman. Tes.py. Kenapa gua kasih tambahan di sini? Karena ternyata itu ada file random yang lainnya teman-teman. Nah, langsung aja kita paste, langsung aja kita run di sini. Nah, oke, jadi di random ini ya gua bakal jelasin di bagian angkanya dulu deh. Ini terkasih hashtag cache. Oke, biar nggak kebaca ya teman-teman. Nah, oke, kita bakal coba run pakai ini doang ya. Set. Nah, ini angka acak pertama 8, angka acak kedua 4, angka acak ketiga itu 3. Oke, jadi di sini ada namanya randin, RANDINT atau random integer, itu menghasilkan angka acak, teman-teman. Oke, kita coba ke selanjutnya. Oke, kita ke daftar warna. Oke, nah, ini coba kita ke daftar warna. Oke. Set. Nah, bila cak pertama biru, bila cak kedua hijau, bila cak ketiga kuning. Oke, jadi sama seperti yang atas. Itu kita tapi bedanya pakai random choice karena ini kan memilih warna. Bedanya apa? Kalau integer itu khusus untuk bilangan ya, bilangan bulat lah itulah cara caknya. Nah, ini kita akan ngacak urutan. Kita bakal pakai random warna nih. Oke. Dan kita bakal kasih tahu urutan warna setelah diacak. Oke, coba run. Nah, ini urutan awal merah, kuning, hijau, biru. Ini urut ya berarti yang bagian awal sini. Nah, untuk bagian setelahnya itu berarti acaknya ada menjadi hijau, kuning, merah, biru. Oke, seperti itu doang ya teman-teman. Nah, oke kita lanjut yang ketiga, import OS. Hmm, oke, set. Alright. Oke, kita new OS test.py. Alright. Nah, oke, kita buat OS udah ada. Bentar, gua mau jelasin dulu sebelumnya. Ini ada OS dot get cwd atau
current D ya, current D, kayak get current D itu bakal inilah ngecek ada apa tidaknya. Nah itu eh, ya kita coba dulu dah daripada bingung kapan kayak ini kalau kita misalnya ini kita lihat step by step semua kan ya, 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 ah males aku step satu oh, saja. Nah coba run, oke nih bakar nih, di atas ini ya. Oke, jadi built-in function get cwd. Nah, sebenarnya gua kan pakai data D, jadi mungkin nggak bawa apa ya, mungkin ini file mengira gua kerjanya di pindah-pindah gitu ya mungkin ya. Oke, coba kita hapus semua. Kita run semuanya. Alright, 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 alright. Nah, gue bakal jelasin yang ini dulu teman-teman. Kenapa tiba-tiba ada namanya folder test Python? Kita hapus dulu, kita hapus deh, kita hapus deh, kita hapus dulu. Nih, jadi ini folder test Python itu didapatkan dari ini nih, perintah ngasih ini nih. Nah, perintah ini membuat directory baru. Nih, coba kita ganti namanya menjadi folder folder makanan. Folder makanan. Oke, folder makanan. Kita run. Set. Nah, akan muncul folder makanan di bagian kiri sini nih, di bagian kiri sini nih. Coba kita ganti namanya menjadi folder mainan. Set. Dan akan dibuatkan dua folder baru ya nih, folder makanan dan folder mainan. Oke, kita hapus lagi. Oh, mana hapusnya tadi? Delete. Ya, kita delete. Karena, oke. Nah, kita masuk ke atas. Nah, oke. Kita udah sini lagi. Nah, ini yang terakhir, nih untuk yang terakhir. Set informasi lingkungan atau kita bakal ini ya ngomongin lingkungan kita atau government kita. Kita coba ini. Nah, pengguna saat ini non atau nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di user akun saya itu saya nggak meloginkan nama dengan nama tertentu. Jadi misalnya kalau misalnya kalian udah login di perangkatnya dengan nama kalian sendiri, misalnya Ahmad. Nah, jadi di pengguna saat ini adalah Ahmad gitu teman-teman. Salah simbolnya. Oke, terima kasih. Kita bakal pakai VS Code menggunakan Copilot GitHub ini. Kita pertama install dulu ya. Kita install dulu pakai GitHub Copilotnya. Bang, GitHub Copilot ini buat apa bang? GitHub Copilot buat apa? Kita bakal membuat kalkulator sederhana dari AI GitHub ini teman-teman. Oke, ini installingnya mungkin lama jadi gua bakal skip aja. Oke, ternyata sudah tentunya kita bakal login dulu and sync in with GitHub to use mana ya gini kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, kita bakal login website. Aduh, gua bakal skip di bagian login ini. Oke, jadi gua udah berhasil login ya. Gue udah berhasil login. Kalian login biasa aja pakai akun kalian. Gua bakal open lagi. Oke, jadi ini dia gua udah login pakai GitHub tentunya nih. Alright, Zayan dan langsung aja pakai perintah kita. Gua langsung salin deh. Maaf. Nah, ini. Jadi yang pertama, ubah program kalkulator berbasis terminal ini menjadi GUI atau Graphic User Interface menggunakan Python. Terus habis itu seperti ini dan pastikan semua operasi itu bisa digunakan. Nah, terus tampilkan hasil perhitungan langsung dan sertakan penjelasan singkat mengenai cara program. Oke, kita langsung submit aja. Enable dan what's will gonna happen, bro? Gimana kah ininya? Gimana kah ininya? Oke, masih working, sabar teman-teman. Oke, oke.
ternyata sudah keluar ya sepanjang ini teman-teman, buset. Eh, ini bagian kiri sini adalah bagian codingannya dan bagian kanan nih ada bagian penjelasannya karena di bagian ini saya ingin sertakan penjelasan singkat mengenai cara program UI tersebut. Nah, oke kita baca deh satu-satu ya. Nah, struktur program. Kelas golongan telah terbuka, pakai setup UI, menampilkan tujuh judul, display, itu kalau udah di play ya. Terus fitur utama, tambah kurang kali bagi, oke. Hitung hasil, hapus semua, escape, akar kuadrat, atau persentase. Oke, kita baca dulu cara menjalankannya. Menjalankan perintah Python. Oke, ini masuk ke local disk D-nya saya. Oke, coba kita play aja. Oke, loading teman-teman. Alright, alright. Oke, ternyata ini ada apa nih? Tadi belum saya hapus ya ternyata. Oke, kita play lagi. Set. Oke, mungkin gue bakal ulang dulu deh. Keep. Alright. Oke, coba kita play lagi. Loading, teman-teman. Hmm. That's really gonna happen, bro. Kalau kita pernah keluar, teman-teman. Kita tambah, kita mungkin gua bakal coba coba ulangi kali ya. Mhm. Oke. Nah, oke. Coba ulangi. Coba ulangi, coba ulangi. Kita coba ulangi. Oke, kita udah submit ininya lagi. Supaya kita coba lagi. Masih loading, teman-teman. Oke, sudah. Oke, 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 oke. Ya udah, dia selesai nanti kalkulatornya. Kita keep. Nah, kita keep, kita coba run. Oke, nah ini GUI kalkulatornya keluar ya teman-teman. Tadi itu ada kesalahan di bagian nomor pertama ya. Itu jadi nggak keluar karena saya lupa hapus. Oke, kita coba perkalian paling gampang deh. Satu kali satu. Satu. Wah, bener. Coba satu tambah satu, 11. Malah 11. Satu tambah satu. Dua. Bener. Oh my God. Kayak gampang paling susah. Susah, susah nih. 9, 9. Terus dulu. Hapus dulu. 9, 9, 9 kali satu. Ini kalau salah nggak mungkin deh. 11, 11, 11. Oke. Jadi dapat dipastikan ini kalkulator GUI-nya adalah tereksekusi dengan baik ya teman-teman. Oke, mungkin segini dulu video dari gua. Gua Ari, gua terima kasih banget. Kalian udah nonton, ya, excited. Oke, mungkin videonya bakal sampai sini dulu. Mungkin next, gua bakal buat video lagi pakai ini. Oke, mungkin dari gua. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye.